Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, murid-murid Pak Guru. Ya, Pak Guru di sini akan membagikan sebuah soal-soal prediksi untuk menghadapi PSTS matematika, gitu ya. Nah, nanti di sini ada 20 soal prediksi seperti itu. Langsung saja ke soalnya. Hasil dari 4/2/8 dikurangi 1,25 adalah berapa? Gitu ya. Nah, di sini 4/2/8 dikurangi 1,25. 2/8 itu sama dengan 1/4 dikurangi 1,25. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 4,25 karena 1/4 itu kan 0,25 dikurangi 1,25. Jadi menjadi hasilnya adalah ya, betul. Hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut next soal yang berikutnya. 5/6 ditambah 1/3 dibagi setengah kurangi 1/6 adalah berapa? Di sini 5/6 ditambah 1/3 dibagi dengan setengah kurangi 1/6. Itu kita dengan cara menyamakan dulu penyebutnya. Yang atas disamakan dengan 6. 6 dibagi 6, 1 kali 5 itu 5. Ditambah dengan 6 bagi 3, 2 kali 1 itu 2. Per ini juga disamakan dengan 6. 6 bagi 2, 3 kurangi 1. Karena 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Selanjutnya hasilnya di sini akan menjadi 7/6 dibagi dengan 2/6. Yang hasilnya menjadi 7/6 dikali 6/2. Ini harus dibalik karena dibagi ya. Nah, 6-nya bisa dicoret, hasilnya tinggal 7 kali 1, 1 kali 2, yaitu 7/2. Jawabannya yang D. Next soal yang berikutnya. Andi memiliki uang 1 juta. Uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Setengah bagian dari uang tersebut digunakan untuk jajan. Setengah bagian untuk jajan, berarti setengah kali 1 juta rupiah. Berarti yang untuk jajan adalah 500.000 rupiah. 2/10 digunakan untuk keperluan sekolah. Jadi 2/10 kali 1 juta. Hasilnya adalah berapa? Ya, hasilnya betul adalah 200.000. Gitu ya. Karena di sini 2/10, 2 kali 100.000. Hasilnya adalah 200.000. Sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah, nah ini adalah 700.000. Berarti secara tidak langsung yang ditabung berapa? Ya, yang ditabung adalah 300.000. Karena jawabannya nggak ada, berarti jawabannya yang E, 300.000. Next soal yang berikutnya. Urutan turun dari pecahan 2/4, 0,65, 8/7, dan 12% adalah berapa? Nah, kita buat dulu bahwa di sini 2/4 dikali 100% menjadi setengah ya, kali 100%, yaitu 50%. Tadi yang di sini adalah 0,65, berarti adalah 0,65 kali 100%.
yaitu 65%. Selanjutnya di situ ada 8/7 dikali 100%. Nah, berapa nih? Ya, ini 8 kali 100 dibagi 7. Gitu. Jadi jawabannya adalah 800 dibagi 7. Hasilnya adalah 114%. Selanjutnya adalah 12%. Kalau urutan turun berarti dimulai dari yang terbesar. 8/7 dulu, berarti otomatis ini salah. Setelah itu baru 65, yaitu 0,65, berarti ini salah. Otomatis yang betul jawabannya adalah yang C. Next, soal berikutnya. Banyak siswa di kelas 76, laki-laki itu 30 dan siswa perempuan adalah 20. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Laki-laki dibanding dengan perempuan sama dengan 30 dibanding 20, yaitu 3 dibanding 2. Jawabannya yang B, karena disederhanakan. Next, soal berikutnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif. Ini yang tentang bilangan bulat ya. Positif, negatif, dan 0. Jawabannya adalah betul. Bilangan bulat dapat diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jawabannya adalah betul. Lanjut, bilangan bulat tidak memiliki bilangan terkecil. Jawabannya adalah betul. Lanjut, semua bilangan asli adalah bilangan bulat. Ya, betul. Jadi di sini adalah betul semua. Lanjut, A adalah bilangan bulat positif, sedangkan B adalah bilangan bulat negatif. C adalah 0. Manakah pernyataan berikut yang selalu benar? A selalu lebih besar dari B? Ya, betul. A ditambah C itu apakah sama dengan A? Ya, betul. Apakah B kurang dari 0? Ya, betul. Nah, apakah A jika dikalikan B hasilnya adalah kurang dari 0? Jawabannya adalah, kita lihat dulu, positif dikali negatif hasilnya adalah selalu negatif. Negatif itu kurang dari 0. Jadi betul. Soal berikutnya. Manakah dari bilangan berikut yang merupakan faktor dari 24? Kita cari bahwa faktor dari 24 kita bagi 2, 12. Bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Nah, ini namanya adalah faktorisasi prima. Yang kita tanya adalah faktor. Kalau faktor itu seperti ini. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6, 6 kali 4, ya kan? Nah, faktornya berarti apa? Ini sudah tidak ada angka lagi, karena ini berulang, ini tidak usah. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Berarti faktornya adalah 2 iya, 3 iya, 6 iya, 8 iya. Semua adalah faktor. Next, lanjut. Manakah dari bilangan berikut yang merupakan kelipatan dari 5? Ya, ini kelipatan 5, kelipatan 5, kelipatan 5, kelipatan 5. Semua kelipatan 5. Next, soal yang berikutnya. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang bilangan prima? Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Betul? Bilangan 2 adalah bilangan prima terkecil. Betul.
Bilangan 1 bukan bilangan prima. Betul. Bilangan prima hanya bilangan ganjil. Salah. Karena ada 2. 2 itu adalah bilangan prima dan dia bukan ganjil. Lanjut soal berikutnya, nomor 11. Jika A per B sama dengan 60, maka A per 3B itu berapa? Nah, A sama dengan 60 A per B. Maka A sama dengan 60 dikali B. B-nya ke sana ya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah A per 3B yang sama dengan 60B per 3B. 60 bagi 3 sama dengan 6 bagi 3 itu 20 ya. Jadi jawabannya adalah 20. B-nya dicoret. Lanjut. Hasil dari 36 min 24 bagi 2 kali 3 adalah berapa? Nah, soal seperti ini yang harus kalian tahu adalah kerjakan dulu yang dibagi. Nah, 36 kurangi 24 bagi 2 adalah 12 kali 3. Yang berarti 36 min 12 kali 3 adalah min 36. 36 kurangi 36 sama dengan 0. Jawabannya adalah 0. Lanjut. Jelang tahun baru, tarif mengalami kenaikan sebesar 40%. Jika tarif pada hari biasa tarif bus sebesar 40.000, maka tarif menjelang tahun baru menjadi, ya kita cari dulu, 40% kali 40.000, yang berarti 40 per 100 kali 40.000. Hasilnya adalah coret-coret 16, nolnya 3. Nah, kenaikannya adalah 16.000. Tapi yang ditanya adalah tarif menjelang tahun baru menjadi, ya tinggal 40.000 ditambah 16.000. Jawabannya adalah 56.000. Oke, next. Putri memiliki uang sebesar 50.000. 3/5 dari uang tersebut digunakan untuk membeli buku dan sisanya ditabung. Uang yang ditabung Putri sebesar berapa? Oke, jadi di sini 3/5 kali 50.000. Nah, ini coret-coret, hasilnya adalah 30.000. Gitu ya. Membeli buku, yang ditanya adalah sisanya ditabung. Berarti kalau 30.000 itu untuk membeli buku, yang ditabung adalah 2/5, yaitu 20.000. Gitu ya. Atau kita bisa katakan dijawab dengan menggunakan cara 2/5 kali 50.000. Jawabannya adalah 20.000. Oke, next soal berikutnya. Perbandingan usia Dika dan Vika adalah Dika banding Vika. Itu 5/2. Sedangkan usia Dika adalah 40 tahun. Berapa usia Vika? Maka kita bisa menggunakan perbandingan. Jika 5 itu 40 tahun, maka jika 2 itu berapa? Nah, caranya adalah kita tinggal mengalih silang. 5x yang sama dengan 40 dikali 2, yaitu 5x yang sama dengan 80. X sama dengan 80 dibagi dengan 5, yang berarti adalah 16. Jawabannya adalah 16 tahun. Next soal yang berikutnya. Hasil dari 220 dikurangi hasil dari 220 per 100 kurangi 1,86 adalah, berarti 220
per 100 dikurangi 186 per 100 sama dengan, kita tinggal cari 200 dikurangi 186, yaitu hasilnya adalah 14 per 100. Ini jawabannya. Atau kalau dalam bentuk desimal menjadi 0,14. Ya, dua jawaban ini. Oke, next. Hasil dari 33/4 kali 0,2 ditambah 1/6 dibagi 2/3 adalah, nah ini kita cari bahwa ini menjadi 15/4 dikali 0,2 menjadi 2/10 ditambah 1/6 dibagi 2/3. Kerjakan dulu yang di depan, bahwa ini bisa coret, ini 2, ini coret 3 sama ini 2. Menjadi 3/4 ditambah 1/6 dikali 3/2. Coret ini 2. Jadi menjadi 3/4 ditambah 1/4, yaitu 4/4 yang hasilnya adalah 1. Next, soal yang berikutnya. Pak Raka memiliki 3 orang putra. Hari ini Pak Raka akan membagikan warisan kepada 3 anaknya berupa tanah seluas 1.200 meter persegi. Anak pertama akan memperoleh 3/8 bagian. 3/8 dari 1.200, yaitu adalah, ini dicoret 2, ini coret 3. Jadi 900 dibagi 2 adalah 450. Ini yang diperoleh anak pertama. Anak kedua akan memperoleh 1/4 bagian. 1/4 kali 1.200, yaitu adalah 1 kali 3, 300 meter persegi. Sedangkan anak ketiga memperoleh 2/3 bagian dari anak pertama, yaitu 3 coret sama ini 15, 2 kali 150 adalah 300 meter persegi. Setelah didiskusikan dengan ketiga anaknya, Pak Raka akan menghibahkan sisa tanahnya untuk diberikan ke panti asuhan. Hitung luas tanah yang akan dihibahkan ke panti asuhan. Di sini 450 ditambah 300 ditambah 300, nah, menjadi hasilnya adalah 600 tambah 400, yaitu 1050. Nah, yang dihibahkan berarti hibah berapa? 1.200 dikurangi 1.050, yang berarti hasilnya adalah 150. Next, 19. Pak Adi meminjam uang ke bank sebesar 1 juta dengan bunga tiap bulan selalu sama. Bunga adalah uang tambahan yang harus diberikan ke bank tiap bulannya di luar uang pinjaman. Pak Adi melunasi dalam waktu 5 bulan, dan setelah dihitung ternyata uang harus dikembalikan Pak Adi ke bank menjadi 1.100.000. Tentukan persentase bunga yang diterapkan. Ya, kalau ada soal seperti ini, kalian tinggal cari bahwa 1.100.000 dikurangi 1 juta, karena kita mau cari selisihnya dulu. Terus setelah itu kita dapatkan apa? Ya, ini 100.000 hasilnya. Nah, 100.000 ini nanti dibagi dengan 1 juta kali 100%. Nah, bunganya berarti adalah berapa? Ini tinggal coret. Bunganya adalah sebesar 10%. Seperti itu. Soal yang terakhir. Seorang pekerja bekerja selama 10 hari
mendapat upah sebesar 500.000. 10 hari itu 500.000. Maka kalau 20 hari akan mendapatkan berapa? Caranya adalah kalian tinggal tulis 10 per 20 sama dengan 500.000 per X. Jadi menjadi X yang sama dengan 2 kali 5, yaitu 1 juta. Jadi upah yang dapatkan adalah 1 juta rupiah. Iya, seperti itulah prediksi dari soal-soal matematika. Sampai jumpa di video berikutnya.